Kursi kepelatihan Shin Tae-yong sedang goyah. PSSI siapkan 5 pelatih top kelas dunia yang berpengalaman untuk menjadi kandidat pengganti Shin Tae-yong. Apabila Shin Tae-yong jadi dipecat PSSI dalam waktu dekat ini, siapa sajakah kelima pelatih tersebut? Temukan fakta luar biasanya di sini. Wah, benar-benar kabar mengejutkan dan luar biasa di awal tahun 2025. Semua auto dibuat bangga dan merinding lihatnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saja FIFA berikan hal tak terduga ini kepada Marcelino Ferdinand. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian pasti bahagia mendengar kabar ini. Ini baru pemain top andalan. El Grusak-Grusuk, yakni Asnawi Mangku Alam, secara mengejutkan menambah kontrak yang sangat panjang di klubnya Liga Thailand Port FC. Apa sebenarnya yang membuat Asnawi mau memperpanjang kontrak tersebut? Simak baik-baik. Dasar klub nggak tahu diri, hanya jadikan Pratama Arhan sebagai ladang bisnis saja. Dan nggak pernah memberikan menit bermain. Suwon FC dengan tega melepas Pratama Arhan secara tiba-tiba. Beginilah reaksi kesal netizen Indonesia melihat kabar yang sangat menjengkelkan tersebut. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Kursi kepelatihan Shin Tae-yong sedang goyah. PSSI siapkan 5 pelatih top kelas dunia yang berpengalaman untuk menjadi kandidat pengganti Shin Tae-yong. Apabila Shin Tae-yong jadi dipecat PSSI dalam waktu dekat ini, siapa sajakah kelima pelatih tersebut? Temukan fakta luar biasanya di sini. Sebanyak 5 pelatih top Eropa yang layak menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia akan diulas channel terbaik kesayangan Anda Total Timnas. Media asal Italia yang berbasis di kota Turin, Tuttosport, membuat spekulasi. Tuttosport mengatakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir berniat menggeser Shin Tae-yong dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Hal itu disebut Tuttosport sebagai upaya mantan Presiden Inter Milan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Jika kabar di atas benar adanya, tentunya cukup mengherankan, sebab Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong masih dalam trek tepat untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka, hanya terpaut 1 poin dari Australia di tempat kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Saat ini Timnas Indonesia ditangani pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Fokus Shin Tae-yong yang menitik beratkan pada fisik dan daya tahan dianggap tidak lagi memadai. Tulis Tuttosport, channel Total Timnas mengutipnya pada Kamis 2 Januari 2025. Karena itu, Erick Thohir ingin mendatangkan pelatih asal Eropa untuk memberikan gebrakan. Pelatih anyar ini diharapkan sudah memimpin Timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Erick Thohir sangat berambisi meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia, sambung Tuttosport. Jika Shin Tae-yong pada akhirnya diganti, siapa pelatih yang akan masuk? Total Timnas memprediksi, pelatih asal Belanda berpotensi ditunjuk demi mempercepat proses adaptasi. Berikut 5 pelatih top Eropa yang layak gantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. 5. Philippe Cocu. Lepas menangani Vitesse Arnhem pada 2022 sampai 2023, Philippe Cocu tidak menangani klub manapun. Kehadiran Philippe Cocu juga bisa menjadi daya tarik Miliano Jonathans untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Philippe Cocu pernah menjadi pelatih Miliano Jonathans di Vitesse Arnhem pada 2022 sampai 2023. Bagaimana dengan prestasi pelatih 54 tahun ini? Mantan kapten Barcelona ini pernah membawa PSV Eindhoven juara Eredivisie sebanyak 3 kali. 4. Erik ten Hag. Semenjak dipecat Manchester United pada 28 Oktober 2024, Erik ten Hag belum menangani tim manapun.
Jika timnas Indonesia membutuhkan pelatih jempolan, Erik ten Hag adalah jawabannya. Sewaktu menangani Ajax Amsterdam, Erik ten Hag menghadirkan 3 gelar Eredivisie bagi publik Amsterdam Arena. Bersama Manchester United, pelatih berkepala pelontos ini juga memenangkan 2 gelar. Dry. Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst saat ini berstatus tanpa klub setelah berhenti kerjasama dengan raksasa Turki, Besiktas. Sebelum menangani Besiktas, pelatih berdarah Ambon ini pernah mengantarkan Feyenoord Rotterdam juara Eredivisie hingga mengantarkan Glasgow Rangers runner-up Europa League 2021 sampai 2022. 2. Frank Rijkaard. Usai meninggalkan posisi pelatih timnas Arab Saudi pada 2013, Frank Rijkaard tak pernah lagi bekerja sebagai pelatih. Hal itu sangat disayangkan, mengingat rekam jejak pelatih 62 tahun ini masuk kategori mumpuni. Frank Rijkaard merupakan pelatih yang memberikan debut bagi Lionel Messi di tim senior Barcelona pada 2004. Ketika menangani Barcelona selama 5 musim, 2003 sampai 2008, Frank Rijkaard memenangkan 2 gelar Liga Spanyol dan 1 trofi Liga Champions. Eerste Frank de Boer. Sosok yang satu ini bukanlah orang baru bagi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Saat Erick Thohir menduduki jabatan Presiden Inter Milan, Frank de Boer pernah menangani Inter Milan pada 2016. Sebelum menangani Inter Milan, legenda asal Belanda ini pernah mengantarkan Ajax Amsterdam juara Eredivisie 4 musim beruntun. Karena itu, menarik menanti keputusan apa yang diambil PSSI. Mempertahankan Shin Tae-yong, apa mengambil pelatih baru. Nah itu tadi guys, 5 calon pengganti Shin Tae-yong apabila Shin Tae-yong jadi dipecat PSSI. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian ada yang cocok dengan kelima pelatih tersebut apabila tangani timnas Indonesia? Ataukah timnas Indonesia tetap dilatih Shin Tae-yong saja? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Wah, benar-benar kabar mengejutkan dan luar biasa di awal tahun 2025. Semua auto dibuat bangga dan merinding lihatnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba saja FIFA berikan hal tak terduga ini kepada Marcelino Ferdinand. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian pasti bahagia mendengar kabar ini. Bintang muda timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar pemain-pemain paling bertalenta AFC 2025 versi FIFA. Laman resmi FIFA sudah menulis daftar 6 pemain muda dari zona AFC yang wajib disaksikan pada tahun 2025. FIFA menyebut bahwa tahun 2024 menjadi tahun penting bagi sepak bola Timur Tengah dan Asia. Tahun 2024 merupakan tahun penting bagi sepak bola di Timur Tengah dan Asia di mana kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia menjadi panggung yang tepat bagi lebih banyak talenta muda berbakat untuk menunjukkan kemampuan mereka. Laman tersebut juga menyoroti bagaimana para pemuda ini mendapatkan kesempatan untuk menyihir fans baik di dalam negeri atau saat bertandang. FIFA menyebut 1 nama perwakilan Indonesia pada daftar ini. Nama gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 6 bintang muda Asia. Marcelino disebut oleh FIFA punya kemampuan impresif dalam membaca permainan. Selain itu, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut bisa berperan sebagai seorang gelandang serang yang bagus. Ferdinand menggabungkan kemampuan teknik mengesankan dan kemampuan membaca permainan impresif dalam perannya sebagai gelandang serang, tulis laman resmi FIFA soal Marcelino. FIFA juga memuji penampilan Marcelino yang sukses memukau para penonton di stadion. Salah satu penampilan ikonis yang disorot oleh FIFA terjadi pada laga ke-6 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Arab Saudi. Kala itu Marcelino memborong 2 gol kemenangan 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi. FIFA juga menyoroti selebrasi ikonis Marcelino Ferdinand usai mencetak gol kedua. Saat itu dia duduk tenang di atas kursi dengan bola di kakinya. Selebrasi tersebut disebut menginspirasi dan membuat seluruh bangsa Indonesia terpesona.
Penampilannya telah memukau para penonton dan puncaknya adalah ketika dia mencetak 2 gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi bulan lalu, tulis laman resmi FIFA. Ini baru pemain top andalan. El Grusak-Grusuk, yakni Asnawi Mangkualam secara mengejutkan menambah kontrak yang sangat panjang di klubnya Liga Thailand Port FC. Apa sebenarnya yang membuat Asnawi mau memperpanjang kontrak tersebut? Simak baik-baik. Kabar baik datang dari bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Mantan pemain PSM Makassar itu mendapatkan durasi perpanjangan kontrak dari klub Thailand, Port FC. Kepastian itu disampaikan secara langsung lewat akun media sosial Port FC. Port FC dengan bangga mengumumkan telah sepakat untuk terus bekerja sama dengan pemain berusia 26 tahun tersebut. Port FC sebelumnya mendatangkan Asnawi Mangkualam dari klub Korea Selatan, Jeongnam Dragons, pada 26 Januari 2024. Asnawi Mangkualam mendapatkan kontrak 1 tahun bersama Port FC. Selama membela Port FC, Asnawi Mangkualam sudah memainkan 15 pertandingan di Thai League One. Ia juga menjadi pemain utama Port FC saat tampil di ACL League 2. Asnawi Mangkualam juga membantu Port FC lolos ke babak 16 besar kompetisi sepak bola kasta kedua di Asia itu. Berkat penampilannya yang baik, Port FC sepakat melanjutkan kerjasamanya dengan Asnawi Mangkualam. Port FC mengumumkan bahwa kami telah sepakat untuk memperpanjangkan kontrak bek Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam sampai 2029, tulis Port FC. Asnawi Mangkualam bukan satu-satunya pemain asal Indonesia yang saat ini berkarir di Thailand. Ada Ronaldo Kuatah yang kini memperkuat Muang Thong United. Sayangnya, Ronaldo Kuatah jarang mendapatkan menit bermain di klub tersebut. Adapun Asnawi Mangkualam memang sudah meninggalkan kompetisi sepak bola Indonesia sejak Liga 1 2020/2021. Asnawi Mangkualam memutuskan berkarier ke luar negeri meskipun gajinya turun. Asnawi Mangkualam ini terus meningkatkan kariernya, bukan memikirkan uang. Dua klub Korea Selatan yakni Ansan Gunners dan Jeongnam Dragons sudah dibela Asnawi Mangkualam sejak 2021 sampai akhir 2023. Dasar klub nggak tahu diri, hanya jadikan Pratama Arhan sebagai ladang bisnis saja. Dan nggak pernah memberikan menit bermain. Suwon FC dengan tega melepas Pratama Arhan secara tiba-tiba. Beginilah reaksi kesal netizen Indonesia melihat kabar yang sangat menjengkelkan tersebut. Netizen Indonesia pun langsung memberikan respon sarkasme kepada klub asal Korea Selatan Suwon FC setelah melepas Pratama Arhan. Klub kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC, secara resmi mengumumkan melepas Pratama Arhan pada Rabu 1 Januari 2025. Tim Kalik 1 itu diketahui resmi mendatangkan Pratama Arhan pada 16 Januari 2024. Setelah setahun bersama klub asal negeri Ginseng tersebut, Pratama Arhan akhirnya dilepas. Dengan begitu, mantan pemain Tokyo Verdy itu tak memiliki banyak menit bermain bersama Suwon FC. Pemain berusia 23 tahun tersebut bahkan tercatat hanya 2 kali bermain bersama Suwon FC. Pratama Arhan tercatat hanya bermain 2 kali di 2024 ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat Suwon FC menahan imbang 1-1 Pohang Steelers. Ini menjadi laga debut Pratama Arhan di Liga Korea Selatan dan saat itu ia bermain pada menit ke-90. Kala itu Pratama Arhan masuk menggantikan Lee Ja-won. Kemudian ia juga bermain saat Suwon FC kalah dari Jeju United 0-1. Pada saat itu, Arhan masuk pada menit ke-73 dengan menggantikan Jeong Dong-hao. Namun saat ia mendapatkan kesempatan masuk pada menit ke-73 itu tak berjalan dengan mulus. Pasalnya mantan pemain PSIS Semarang itu harus mandi lebih cepat karena mendapat kartu merah setelah melanggar pemain Jeju United. Dengan begitu, ia baru hanya memiliki catatan bermain selama 4 menit bersama Suwon. Catatan itu membuat netizen memberikan respons tak terduga kepada klub Suwon.
Ada respons sarkastik yang menanyakan apakah alasan merekrut Pratama Arhan hanya untuk kebutuhan marketing. Tak sedikit yang berbondong-bondong meninggalkan komentar perpisahan karena bakal unfollow akun Instagram Suwon FC. Berikut beragam reaksi dan respons netizen Indonesia setelah mengetahui back timnas Indonesia itu dilepas Suwon FC. Langsung unfollow, tulis Ares Arhan out, ya unfollow, tulis Zuk Pernain. Wih, bye-bye follower dari Indonesia. Sejak awal Suwon targetnya hanya untuk marketing saja ketika tarik Arhan. Tak apa-apa moga Arhan tahun 2025 ini bisa pilih klub yang tepat, bukan hanya butuh marketing saja. Tapi butuh juga skill dan tenaganya, tulis Mas. Terima kasih Suwon FC. Kami izin pamit juga, Drew. Bakal peran Malaysia nampaknya harus menghadapi kenyataan soal kabar wonderkid PSV Eindhoven. Pemain itu tak memiliki keturunan dari negara yang beribu kota di Kuala Lumpur itu. Penyerang tim U21 PSV Eindhoven Iggy Houben dikabarkan memiliki keturunan dari nenek. Dirumorkan Iggy Houben memiliki darah Malaysia dari nenek yang berasal dari Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Namun keluarga Iggy Houben membantah kabar tersebut. Malaysia, nenek kami 100% berasal dari Limburg, tulis Ibu Iggy Marielle Houben di laman Facebook, dilansir dari Makan Bola. Iggy Houben merupakan penyerang 20 tahun milik tim U21 PSV Eindhoven. Tim U-Strip 21 PSV Eindhoven bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ia baru bermain dalam satu laga dengan 45 menit. Akan tetapi saat ia bermain di tim U18 PSV Eindhoven, ia tajam mencetak gol. Ia mencetak 15 gol dan memberikan 10 assist dalam 42 laga tim U18. Bahkan Iggy Houben juga memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Sebelumnya, dua pemain telah membantah memiliki darah Malaysia. Kedua pemain itu ialah Josh Brownhill dan Isa Ajhaiden. Josh Brownhill dan Isa Ajhaiden bermain di Inggris. Untuk kasus Josh Brownhill sampai bos Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris, turun tangan. Ia meminta pemain Burnley itu untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, setelah tersingkir di ASEAN Cup 2024, Malaysia memang akan dihadapkan dengan ajang penting. Malaysia akan menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 mulai Maret 2025. Tentunya skuad yang bagus akan membantu Malaysia untuk meraih hasil baik. Malaysia berada di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang berhak lolos ke Piala Asia 2027. Sudah ada 18 tim yang bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 lolos ke Piala Asia 2027. Timnas Indonesia akan segera bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Laga tersebut menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga kans lolos ke babak selanjutnya. Saat ini pasukan Shin Tae-yong ada di posisi ketiga grup C dengan koleksi 6 poin. Menariknya, pada dua laga terakhir Indonesia sukses menahan imbang dua tim tersebut dan bermain cukup solid. Tentunya ini jadi kesempatan emas untuk mendapatkan kemenangan dan semua pemain harus dalam persiapan maksimal. Pelatih fisik Timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, menjelaskan bahwa semua pemain harus paham dengan kondisi ini. Menurutnya, persiapan Indonesia di laga tersebut sangat mepet dan harus darang dengan tim terbaik. Mereka diminta untuk menjaga kebugaran sebelum merapat ke Timnas pada bulan Maret nanti. Saya rasa tentu saja tuntutan kebugaran pemain jauh lebih tinggi. Tetapi waktu kamu tidak banyak ini timnas senior, kita hanya bisa memanggil para pemain saat kalender FIFA, kata Shin Sang-gyu dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini berharap semua pemain bisa memanfaatkan waktu di klub dengan baik. Salah satunya dengan berlatih dan tampil maksimal saat berada dalam pertandingan. Nantinya mereka akan lebih siap saat mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia.
Dia ingin semua pemain dalam kondisi siap dan bisa memberikan kemampuan terbaiknya saat sudah bertugas di skuad Garuda. Bagi saya ingin para pemain yang bermain untuk timnas bisa maksimal ketika mereka bermain untuk klub mereka masing-masing. Ketika kami memanggil mereka, kami memiliki waktu yang terbatas, kami tidak memiliki banyak waktu untuk persiapan, ujarnya. Shin berharap agar pemain skuad Garuda bisa bekerja sama dengan baik di tengah kondisi ini. Mereka bisa berlatih dengan lebih maksimal saat berada di klub daripada di timnas. Saat sudah bersama timnas, semua pelatih tinggal memaksimalkan waktu yang ada untuk persiapan tim. Jadi sesuatu yang paling penting adalah kesadaran dari para pemain itu sendiri. Mereka harus berlatih keras saat berlatih bersama klub mereka masing-masing, ujarnya. Australia datang dalam kondisi pincang sebelum jumpa timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia bakal menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Tony Popovic dipusingkan dengan kondisi cedera beberapa pemain andalannya. Setidaknya ada 3 nama yang sudah dipastikan absen saat jumpa Australia. Terkini, ada nama bek tengah dari Leicester City, Harry Souttar. Bek jangkung andalan bola atas tim Australia tersebut mengalami cedera parah pada bagian tendon Achilles. Bek 26 tahun tersebut terpaksa harus absen panjang untuk pulih dari cedera. Harry Souttar dipastikan absen selama setahun penuh. Kabar ini membuat bek tengah Leicester City tersebut harus absen menghadapi timnas Indonesia. Nama berikutnya yang sudah cedera lebih dulu adalah bintang Parma FC, Alessandro Circati. Pemain berdarah Australia-Italia tersebut mengalami cedera ACL. Cederanya didapatkan pada akhir September 2024 dan butuh waktu pemulihan hampir semusim ke depan. Itu artinya Circati tidak akan membela Australia saat jumpa timnas Indonesia. Nama berikutnya yang dipastikan absen membela Australia adalah Kusini Yengi. Kusini Yengi saat ini mengalami cedera bersama Portsmouth. Dirinya harus absen selama 10 pekan sejak awal Desember 2024. Berbeda dengan 2 nama sebelumnya, Kusini Yengi masih memungkinkan untuk tampil saat jumpa timnas Indonesia. Penyerang 25 tahun tersebut patut diwaspadai oleh Shin Tae-yong. Pada laga terkini bersama Australia, Kusini Yengi berhasil memborong 2 gol. Saat itu Australia imbang 2-2 lawan Bahrain. Timnas Indonesia juga tidak akan full team saat jumpa Australia. 2 nama absen saat jumpa Australia karena akumulasi kartu. Kedua nama tersebut adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen. Timnas Indonesia dan Filipina dikorbankan demi menjaga gengsi Piala AFF 2024. Tak bisa dipungkiri, gaung Piala AFF 2024 jauh menurun ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, memilih menurunkan skuad U22. Begitu juga dengan Timnas Malaysia yang tidak menyertakan para pemain yang merumput di Johor Darul Takzim hingga sang kapten yang merumput di Buriram United, Dion Cools. Timnas Singapura juga mendapatkan perlakuan aneh. Mereka gagal menjamu Vietnam di Stadion Nasional Kalang karena arena tersebut dijadikan tempat konser musik. Akun TikTok @tebingtinggivideo sempat menduga Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF tak rela Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Penyebabnya karena Timnas Indonesia hanya menurunkan skuad U22 yang mana sama saja menurunkan gengsi turnamen. Memang harus diakui permainan Timnas Indonesia biasa saja, bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun, lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti, tulis akun @tebingtinggivideo. Di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Lanjut akun di atas. 1. Timnas Indonesia dirugikan wasit di Piala AFF 2024. Dalam perjalanannya di Piala AFF 2024,
ada beberapa keputusan wasit yang memang merugikan timnas Indonesia. Saat menghadapi Laos, gol ketiga tim lawan terlihat sudah melewati garis sebelum masuk ke gawang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kemudian, saat menghadapi Filipina, Kapten Timnas Indonesia Muhammad Ferrari terkena kartu merah karena dianggap menyikut wajah Kapten Filipina Amani Aguinaldo. Padahal dalam siaran ulang, benturan antara Muhammad Ferrari dan Aguinaldo sangat minim dan terlihat tidak mengenai wajah pemain lawan. Satu lagi, wasit memberikan hadiah penalti kepada Filipina setelah Doni Tri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal, dalam siaran ulang bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta tersebut. Penalti itu yang akhirnya membuat Filipina menang 1-0 atas Timnas Indonesia, sekaligus lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Di sisi lain, kekalahan itu membuat Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal. Timnas Indonesia padahal lolos ke semifinal jika laga melawan Filipina berakhir imbang. 2. Timnas Filipina diduga jadi korban yang lain selain Timnas Indonesia. Filipina disinyalir juga dikorbankan demi menjaga nama besar Piala AFF 2024. The Azkals, julukan Timnas Filipina, menang 2-1 atas Thailand di leg I semifinal Piala AFF 2024. Kemenangan di leg I membuat Timnas Filipina hanya butuh hasil imbang saat tandang ke markas Thailand di pertemuan kedua untuk lolos ke final Piala AFF 2024. Kondisi itu membuat Filipina memilih bermain bertahan saat bersua Thailand di leg kedua semifinal Piala AFF 2024. Setelah menekan Filipina terus-menerus, Thailand membuka keunggulan di menit 37 lewat sepakan keras sang kapten, Peradol Chamrasamy, dari dalam kotak penalti. Akan tetapi, sebelum gol tercipta, terlihat jelas dalam siaran ulang bahwa bola yang dikuasai pemain andaan Thailand, Seksan Ratri, sudah meninggalkan lapangan. Singkat kata, Thailand menang 3-1 atas Filipina lewat masa perpanjangan waktu. Thailand lolos ke final Piala AFF 2024 setelah menang agregat 4-3 atas tim tamu. Gengsi turnamen pun tetap terjaga karena final mempertemukan dua tim terkuat di Piala AFF 2024, yakni Thailand versus Vietnam. Semoga saja FIFA menyelidiki turnamen ini agar turnamen ini bersih dan adil. Karena seakan-akan federasi AFF ini selalu berpihak kepada dua negara, yaitu Thailand dan Vietnam. Kalau bisa final AFF dibatalkan saja oleh FIFA daripada keduanya bertanding dengan cara yang curang. Karena namanya sepak bola sportivitas dan kejujuran itu nomor satu. Bagaimana guys menurut kalian? Dengan tindakan kurang adilnya wasit yang curang terhadap Filipina dan Timnas Indonesia, apakah kalian setuju FIFA membatalkan final Piala AFF antara Thailand versus Vietnam? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya.